Alhamdulillah kita udah nyampe sekarang di kuliah Manat. Jadi maaf ya, di sepanjang perjalanan itu kita nggak banyak ambil video, soalnya bahaya banget di perjalanan itu ambil video sembarangan tanpa izin. Jadi di Fakultas Banatnya Universitas Al-Azhar cuma ada satu fakultas, yaitu Fakultas Filsafat Islamiyah. Nah, di dalam fakultas itu terdapat 3 syu'bah. Syu'bah yang pertama adalah Usuluddin, terbagi menjadi 3 qism, yaitu yang pertama tafsir dan ulumul Quran, yang kedua ulumul hadis, dan yang ketiga akidah dan filsafat. Yang kedua, lughah. Nah, di syu'bah lughah ini terbagi menjadi 2 kism. Kism yang pertama yaitu lughah wal adab, dan yang kedua yakni tarikh wal hadarah. Yang ketiga yaitu syu'bah syariah. Syu'bah syariah terbagi menjadi 2, syariah Islamiyah dan syariah wal qanun. Nah itu, ngapain dia ada di sini? Karena lagi gue 13 derajat paling 13. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Sayyidah Aisyah adalah cicit dari khalifah kita Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Aisyah kenal dengan kedermawanannya, ahli ibadah, dan juga sangat ramah terhadap orang-orang di negaranya. Mari kita masuk.
pengen yang kayak murah kita bisa beli di Makal. Itu lengkap, ada sabun, semuanya ada. Semuanya ada deh. Jadi kita di sini karena lagi musim dingin, kita perlu minum susu, yogurt atau keju. Karena mereka itu bagus untuk tulang. Ini ya, ini namanya jajan molto. Kalau di Indonesia tuh jajannya jajan pewangi baju. Di sini jajan. Ahlan wa sahlan bil Qahirah. Bagaimana sih caranya masuk Universitas Al-Azhar? Dan di sini yakni yang pertama jalur masuk Kemenak, yang kedua jalur masuk Kedutaan, yang ketiga BBSB, yang keempat PBNU. Dan di sini saya akan menjelaskan jalur masuk Kemenak. Jalur masuk Kemenak ialah jalur yang diadakan oleh Kemenak dan dilaksanakan di berbagai universitas Islam negeri tertentu yang berada di Indonesia. Dan adapun tes-tesnya itu di dalamnya yakni nahwu, shorof, kemudian bahasa Arab. Bahasa Arabnya mungkin yang antonim, dinonim gitu. Tes gelombang kedua di dalamnya ada wawancara berbahasa Arab, dan juga di dalamnya itu ada tes Al-Qur'an, dan syaratnya itu hafal 2 juz, minimal 2 juz. Dan juga tes kebangsaan, tanyai tentang kebangsaan menurut Islam. Beasiswa selanjutnya dari Kedutaan Besar Mesir. Syarat utama mendapatkan beasiswa ini adanya seorang mabus atau utusan langsung dari Al-Azhar di setiap pondok. Materinya berupa nahwu, shorof, balaghah dalam bentuk bahasa Arab, dan diutamakan pula dalam beasiswa ini seorang santri harus menghafal 30 juz dari Al-Quran. Untuk lokasinya di Gedung Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Yang ketiga adalah jalur BBSB, yaitu jalur beasiswa yang diadakan oleh Kemenak dan dikhususkan untuk santri-santri yang berprestasi. Untuk kuota sebanyak 20 orang seluruh Indonesia. Tes tahap pertama insya Allah akan diadakan di daerah-daerah tertentu, tetapi tes yang kedua kemungkinan besar diadakan di Jakarta. Untuk konsekuensi mengikuti jalur BBSB yaitu mengabdi selama 1-2 tahun di pondok pesantren. Keempat adalah jalur PBNU. Jalur PBNU adalah jalur beasiswa bagi santri-santri yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar baik dari agama maupun formal. Kuotanya hanya mencapai 30 orang saja dan ini terbatas. Kemudian dalam jalur-jalur ini kan ada agama juga ada formal. Tapi Amanatul Mas sendiri itu hanya mengkhususkan formal saja, dan tes-tesnya itu seperti tes Kemenak terdahulu, kayak ada Al-Quran, ada pembelajaran kayak Al-Quran, hadis, nahwu, tapi ada ketambahan juga dengan bahasa Inggris juga. Fakultas-fakultas yang berada di Universitas Al-Azhar. Pertama, Syariah Islamiyah, yang kedua Usuluddin, yang ketiga Lughah wal Adab. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Fakultas Syariah Islamiyah. Fakultas Syariah Islamiyah, fakultas yang mempelajari tentang fikih, atau di dalamnya itu terdapat materi maqarinul madzahib, perbandingan mazhab-mazhab, dan fiqhul mu'asyirah, fikih modern, dan fikih-fikih yang lainnya. Banyak cabang fikih yang kita pelajari di Fakultas Syariah Islamiyah. Dan perlu diketahui bahwasanya di semua fakultas saat 2 tahun pertama mempelajari semua materi yang ada di Universitas Al-Azhar. Kemudian di tahun ketiga atau tingkat ketiga, kemudian tingkat keempat, adanya pengkhususan terhadap bidang yang kita ambil. Fakultas Usuluddin bagi menjadi 4, yakni Akidah Filsafat, Tafsir Hadis, Tafsir Quran, dan Dirasah Islamiyah. Saya di sini menjelaskan tentang akidah filsafat. Akidah filsafat terbangun menjadi 2 kata, yakni akidah dan filsafat. Akidah sendiri mempunyai definisi, yakni ilmu yang mempelajari tentang keyakinan yang berdasarkan dalil-dalil Islam. Kalau filsafat tersendiri, yakni saya mengutip pendapat Ibnu Al-Farabi, yakni filsafat ialah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Jadi kesimpulan dari akidah filsafat tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang dilandasi dengan akidah-akidah dan dalil-dalil Islam. Fakultas Usuluddin cabang jurusan tafsir Al-Quran. Untuk materi yang dipelajari dalam jurusan ini adalah fikih, usul fiqh, tauhid, hadis, ulumul Quran, filsafat Islam, mantek, istisyraq, wa tabsir atau yang disebut dengan ilmu orientalisme dan misionarisme. Jurusan Lughah wal Adab, yakni bagaimana perkembangan bahasa Arab, fonetik dan fonologi Arab, morfologi dan sintaksis Arab, dan juga retorika Arab, dan pula bagaimana perkembangan masyarakat Arab pada zaman dahulu.
dan juga pemikiran-pemikiran Islam. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari manuskrip, syair dan prosa Arab karya sastrawan-sastrawan terkenal lainnya seperti Nizar Qobani, Imru Al-Qais, dan juga Najib Mahfud. Untuk ilmu dasar yang kita harus miliki seperti halnya nahwu, sorof, dan juga balaghah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza. Saya Sania Turozana. Saya Maharani Aulia. Saya Umar Muda. Kami di sini menjelaskan tentang tempat tinggal khususnya untuk anak putri. Jadi di Mesir ini mahasiswa putra itu bisa milih tempat tinggalnya, bisa di flat atau asrama. Soalnya anak putra itu udah ada asramanya. Nah, kalau untuk yang putri kan di Mesir ini belum ada asrama khusus untuk mahasiswi. Yang putri rata-rata tinggalnya masih di flat atau apartemen. Halo teman-teman. Nah, jadi kalau asrama putri itu biasanya kalau di Mesir bentukannya itu kayak gini ya teman-teman. Kayak gini asramanya Mesir. Nah, biasanya kalau kita anak putri himah itu tuh jarang banget yang dapat lantai 1. Biasanya itu ya lantai 3, lantai 4, lantai 5. Dan tuh menguras tenaga banget untuk naik ke tangganya gitu. Jadi di sini tuh ya flatnya nggak ada tangga. Di flatnya itu nggak ada lift, adanya tangga. Apalagi rata-rata di lantai 5 ya. Capek lah, tapi udah kebiasaan sih ya kalau di pondok. Terus nggak usah khawatir kalau musim dingin, soalnya di sini ada air panasnya bisa nyalain. Kalau di sini namanya sauna. Tempat tinggal kalian selama di Mesir, kalian mempunyai 2 pilihan, bisa tempat tinggal di flat dan di asrama. Ya, inilah komplek dari asrama Indonesia. Jadi bisa lihat. Setelah kita melihat komplek asrama Indonesia, sekarang kita melihat kamar. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikuti saya. Ayo anak-anak, menuju ke asrama. Nah, kamar kita. Satu lantai terdiri dari 14 kamar. Satu ruangan itu adalah ruang makan. Ayo kita lihat ruang makannya. Jadi tempat ruang makannya. Jadi adik-adik bisa makan di sini nanti. Nah, inilah tempatnya. Seperti ini, kita bisa makan bareng-bareng. Bisa makan bareng-bareng bersama. Nah, inilah suasana kamar kita yang berantakan. Jadi di satu kamar ini terdiri dari 3 ranjang dan 3 lemari, dan juga meja belajar, kursi dan lain-lain lah. Jadi enak lah asrama di sini, mantap. 1 tahun piro pilihan lah 9 jutaan. Jadi kalau tenang sama saya, Kak Rafli, adik ya, diingat namanya Kak Rafli. Itu nanti kita akan mau menjelaskan salah satu fasilitas di asrama. Apa? Makan deh, makan siang. Ya, oke adik-adik, jadi ini makan siangnya kita dapat nasi putih, telur rebus matang, sama satu susu, sama 1 jus.